6 dosa Firly Bahuri di KPK. Kontroversi nampaknya tak pernah luput dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri. Ya, kasus dugaan kebocoran informasi penyelidikan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM ternyata belum selesai. Belasan aduan di Dewan Pengawas KPK dengan terlapor Ketua KPK Firly Bahuri memang dinyatakan tidak cukup bukti untuk dibawa ke tahap sidang etik. Namun baru-baru ini Polda Metro Jaya mengkonfirmasi telah menemukan peristiwa pidana dan sudah naik ke tahap penyidikan. Ketua Dewan Pengawas Tumpak Hatorangan Pangabean mengatakan pihaknya telah menyimpulkan bahwa dokumen penyelidikan itu tidak identik dengan hasil telaah informasi yang dibuat KPK. Meski demikian, Tumpak juga menyebut dokumen berbentuk 3 lembar kertas itu keberadaannya sudah tidak lagi diketahui. Hal ini merujuk pada keterangan Kepala Biro Kabiro Hukum Kementerian SDM Idris Froyoto Sihit yang kedapatan mengantongi dokumen tersebut saat tim penyidik menggeledah kantornya. Di sisi lain, kesimpulan dugaan kebocoran informasi rahasia itu tidak bisa naik sidang etik disebut menjadi ketumpulan dewas di hadapan Firly Bahuri untuk kesekian kalinya. Ketua Indonesia Memanggil atau IM 57 Plus Institute M. Praswat Nugraha mengatakan, kesimpulan Dewas itu memperkuat anggapan negatif publik kepada Dewas. Praswat menyayangkan sikap Dewas yang terkesan tumpul ke atas. Mereka dinilai tidak bisa memberikan sikap yang sama saat menghadapi dugaan pelanggaran etik pimpinan KPK. Sementara itu, mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku prihatin dengan para pegawai KPK yang masih berintegritas. Menurutnya, mereka kesulitan bekerja dengan benar karena dikelilingi pimpinan dan dewas yang memiliki masalah serius terkait integritas. Novel menyebut persoalan di KPK tidak saja merusak citra lembaga, pegawai yang bekerja dengan baik saat turun ke lapangan juga terdampak. Saat kegiatan pegawai KPK diduga dibocorkan oleh pimpinan KPK atau oknum lainnya, mereka terancam bahaya di lapangan. Selama hampir 4 tahun memimpin lembaga anti rasuah, Firly Bahuri berulang kali dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik. Namun, lagi-lagi semuanya patah di mata Dewan Pengawas. Bahkan perkara yang sama juga berulang kali membelit Firly ketika ia masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK hingga dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat. Berikut sejumlah dosa yang menyeret nama Firly dari yang masih dugaan hingga yang sudah terbukti. Pada 8 Agustus 2018 lalu, Firly pernah menjemput langsung saksi yang hendak diperiksa penyidik KPK. Saat itu, dia masih menjabat sebagai Deputi Penindakan. Saksi yang dimaksud ialah Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK saat itu, Bahrullah. Firly mengaku dirinya menjemput Bahrullah di lobi KPK dan sempat mengajak pimpinan KPK itu ke ruangannya. Tak berapa lama, penyidik datang ke ruangan Firly untuk menjemput Bahrullah guna melakukan pemeriksaan. Firly juga dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat karena bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat atau NTB M. Jainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang atau TGB 12-13 Mei 2018 lalu. Secara etik, Firly mestinya tidak bertemu TGB lantaran KPK ketika itu sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Wakil Ketua KPK saat itu, Saud Situmorang, mengatakan pertemuan Firly dengan TGB tidak berhubungan dengan tugas Firly sebagai Deputi Penindakan KPK. Firly dan TGB bertemu saat keduanya hadir dalam acara Hari Lahir atau Harlah ke-84 GB Ansor dan launching penanaman 1.000 hektar jagung di Bonder, Lombok Tengah, NTB. September 2020 lalu, Firly dinyatakan melanggar kode etik karena bergaya hidup mewah.
Pangkalnya, Juni 2020, Firly yang ketika itu sudah menjabat sebagai Ketua KPK menyewa helikopter milik perusahaan swasta untuk perjalanan pribadi dari Palembang ke Batu Raja, Sumatera Selatan. Tindakan Firly itu pun dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW serta Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Meski terbukti bersalah karena melanggar kode etik terkait gaya hidup mewah, Firly hanya disanksi teguran tertulis. November 2022 lalu, Firly menuai kritik lantaran bertemu dengan Gubernur Lukas NMB yang tengah berperkara di KPK. Kritik datang salah satunya dari ICW. Namun demikian, KPK memastikan kedatangan Firly di kediamannya Lukas NMB di distrik Koyah Tengah Jayapura, Papua tak melanggar kode etik. Sebabnya, saat itu Firly datang dalam rangka pemeriksaan terhadap Lukas. Oleh KPK, langkah Firly itu disebut masih dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi lembaga anti rasuah. KPK menyatakan keikutsertaannya Firly dalam pemeriksaan perkara dugaan suap dan gratifikasi serta pemeriksaan medis terhadap Lukas tersebut dilakukan secara terbuka. Baru-baru ini, serentetan laporan dugaan pelanggaran kode etik menyangkut Firly juga diadukan sejumlah pihak ke Dewas KPK. Pada Senin 3 April 2023, Firly dilaporkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia atau PBKMI karena diduga melanggar kode etik terkait pemberhentian Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Sehari berikutnya, dia dilaporkan langsung oleh Brigjen Endar Priantoro atas perkara yang sama. Endar juga sekaligus melaporkan Sekretaris Jenderal atau Sekjen KPK Cahya H. Hareva. Kamis 6 April 2023, Firly kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas oleh Ketua Umum PBKMI Sultoni. Kali ini, Firly diduga terlibat pembocoran dokumen menyerupai hasil penyelidikan dugaan korupsi tunjangan kinerja Tukin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Dokumen tersebut bersifat rahasia dan disebut membuat kerja-kerja senyap KPK mengusut korupsi di SDM menjadi sia-sia. Tak hanya itu, Firly juga dilaporkan ke Dewas karena diduga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menaikkan penanganan kasus Formula E ke tahap penyidikan. Laporan ini diajukan oleh kelompok aktivis 98 Nusantara.